Oke, kita kembali lagi nih di episode keempat Skripsit. Masih saya dengan Meti, bintang tamu baru nih, Peniel Chandra. Peniel Chandra ini mungkin sangkatan Kidi? Ya, mungkin ya. Tidak. Mungkin tadi. Mungkin ya, mungkin. Secara muka kan di sini saya yang lebih tua, yang muda. Ya. Ambil nih. Apa? Apa ini, Ade? Ini apa? Kan Saudara Meti kan rencana memang bikin skripsi ini. Oke. Mau mendokumentasikan ini coy. Jadi skripsi lah. Okay. Karya ilmiah. Iya, karya ilmiah. Karena kan selama ini kan semua hanya berakhir di lemari ini. Ya. Toh, Jurusan masing-masing. Kayak Kampus ya. jadi ada metode, ada kayak cara baru ini. Dengan kalau kita audiovisual kan ini toh. Jadi si yang penulis skripsi dicetakkan transkripsinya. Mantap. Meskipun tidak secara keseluruhan toh. Saya ada gambaran besar lah. Ya, saya agak lupa ya. Cocok ini. Tapi pasti aku tahu Jo. Masih kau ingat objeknya. Oke, siap. Toh. Ini dan apa? Kan ini tuh. Maksudnya kan sampai sekarang ini apa kajian megalitik agak jarang nih. Sepi. Iya sepi. Oh, sekarang agak sepi. Iya sepi. Ya mungkin terakhir tuh kau sama Prof Akin terakhir. Ya. Tuh. Ya. Pas kayak yang mana pas Prof Akin kasih keluar tesis tentang apa lagi? Tentang erong kuburnya itu tuh. Langsung ada inisiatif mau main juga di situ. Tuh, terlepas kok ini apa lagi? Orang mungkin itu keturunan ini sang pembuat ini erong ini di wilayah Sorong. Yuk, bisa kok gambarkan kemarin yang riset skripsimu? Soalnya begini, Ade. Saya sebenarnya tertarik bukan karena Pak Akin bahas itu ya. Iya. Karena memang alasan saya masuk di arkeologi dulu. Ya. Selain pilihanku sama Den Hajar, itu adalah tukul. Tukul. Itu adalah saya mau ada orang yang angkat budaya aku begitu. Karena ini budayaku ini agak tenggelam sebenarnya, diapit sama Toraja ya kan? Ya Toraja. Pasti orang kalau berpikir Sulawesi kan Toraja, apalagi budaya megalitik ya kan? Toraja. Jadi paling tidak ada yang saya mau angkat dari sukuku begitu, suku Pamonan. Pamonan. Nah, setengah itu berarti setengah deh. Bahkan Kurit pernah tulis bahwa Pamonan itu termasuk Toraja. Kan? Jadi bagaimana cara aku untuk melihat perbedaan itu? Perbedaan antara Toraja kan ceritanya ya selain dulu saya belum berpikir kalau yang saya mau bahas ini wadah kuburnya. Banyak dulu sebenarnya saya mau bahas guanya ke apanya. Oh intinya budayanya yang mau diangkat ini. Cuman pada saat itu 2014 sebelum kita berangkat penelitian sempat saya observasi dulu. Saya sendiri berangkat ke sana sebelum kita berangkat berdua saya duluan ke sana. Saya lihat kayaknya saya fokus ke ini wadah kubur saya karena saya lihat pada saat itu terhambur gitu. Ada juga yang apa? Kan kalau di Sulawesi begitu, maksudnya di Makassar begitu, Sulawesi Selatan kan biasa ada jupalnya tuh. Iya. Tiap ada posnya. Kita kalau yang ini sampai peang ini kalau wilayah Tentenen. Waktu itu BPCB Gorontalo. BPCB Gorontalo berarti Balar Manado. Iya, Balar Manado. Jadi kayaknya mungkin saya coba angkat ini supaya orang perhatikan juga begitu. Apalagi nama situs mana sih? Gua Latte. Di Tentena tuh. Baru ya kan sudah fokus ini ambil wadah kubur. Yap. Apa ya? Adakah perbedaan antara Toraja sama erong di Gua Latte ya? Banyak sebenarnya kalau perbedaan. Sebenarnya kalau di Toraja itu lebih variatif gitu bentuknya ketimbang di sana. Di sana itu lebih sederhana gitu. Bahkan pemaknaan katanya saja itu tidak seperti di mana? Toraja. Pemaknaan katanya ya. Kan kalau makna kata itu kan misalnya kita apa istilahnya kalau di Toraja? Erong kan maksudnya kan lain. Bukan wadah kubur sebenarnya. Tetapi maknanya perahu apa toh? Kan kalau di Sulawesi Tengah itu dia leksikal ki maknanya.
Jadi misalnya ini bangku, ya bangku. Tidak ada makanan lain. Oh, kalau di Sulteng berarti Ya. itu Yumu, ya, yumu. ya, ya. Yumu namanya itu. Yumo di. Yumu. Kalau ada Yumu. kuburnya di sana. Yumu. Ada kuburnya. Tidak ada pemaknaan lain. Terus bahannya juga di sana namanya kayu polo. Kayu polo itu tumbuhnya di dataran yang dekat sungai. Jadi itu kan danau, Danau Poso. Danau Poso ya kan. Iya. Guaku itu Gua yang latihan nih. ya sekitar situ, sekitar Oh, pesisir. ya, pesisirnya. Kan ada kalau tidak salah ada 3 gua di sana. Jadi semuanya dekat-dekat itu. Tapi semua itu yang 3 gue yang dekat-dekat apa? Danau itu semua juga ada isinya Yumo itu. Ada isinya. Oh, tapi memang kalau yang kayu apa tadi? Kayu polo. Kayu polo itu memang maksudnya vegetasinya memang itu. Ya. Pulau apa? Dekat-dekat Dekat danau. Nah, dan itu tingkat kayunya tingkat 2. Jadi kalau di ilmu kayu itu ada 5 tingkatan kalau nggak salah ya. Sudah lupa. Cuy, semakin Semakin kecil angkanya semakin tinggi. Semakin tinggi. bagus gitu. Oh, Semakin bagus pertahanannya apanya tuh. tapi kalau yang di Toraji itu pakai kayu apa? Dia itu ada kayu uru, ada kayu biti. Dia lebih variatif di bahannya. Mungkin karena bahan banyak ya kan, Iya, hutan, dia gunung apa. Gunungan nih, dataran tinggi. Nah, itu ketahanannya bagus. Bahkan kayu uru itu kalau nggak salah tingkat 1. Dia biar kena air, biar kena Oh, air, yang tetap Toraji tingkat 1 itu. tingkat 1 kalau iya kayu uru. Tapi itu misalnya kalau yang kau lihat tuh apakah kau membandingkan juga nih antara Yumo tuh yang di Tentena Ya. dengan kajian yang dilakukan Pak Akin seperti Pak Akin kan diambil seluruhan tuh dari apa lagi? Arjo di Mamasa, Oh, iya. sampai ke Bulukumba Kapung. Itu kan Bulukumba juga di Bulukumba sampai Ya. ke selatan Sulawesi Ya, kan ya. juga ada ininya. Iya. Ada apa? Erong. Ada erongnya. Iya, ada erong. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya kau bandingkan itu tidak? Iya, saya bandingkan semuanya. Berarti posisinya memang dia agak beda antara semua. Agak beda. Dari sisi itu. Segi bahan, segi pemaknaan, ukuran juga beda. Karena kalau di mana di Toraja kan besar-besar. Iya, kalau yang di Mamasa itu Ya. sampai ke 1 pohon. Ada segi pohon, batangnya kecil-kecil dia segini. Ada yang segini. Jadi ada indikasi kalau ini Penguburan kedua. penguburan kedua. Ya. Tidak mungkin orang dimakam begitu kan. Tapi itu ini tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi apakah misalnya kalau erong yang besar itu bisa jadi penguburan primer? Menurut saya tidak, ini kalau opinimu gimana itu? Kalau menurutku bisa jadi penguburan primer, bisa jadi nah. Ada juga yang menjadi penguburan kedua. Kalau penguburan memang langsung primer, mungkin orang-orang tertentu pi. Oh, menurutmu itu begitu? Menurutku begitu. Nah. Jadi juga. Bisa jadi. Nah itu ya maksudnya, karena saya pikir juga tuh kalau kecil begitu tuh, sama ada juga yang besar, berarti sama ada dua aktivitas berbeda ini. Cuman kalau secara arkeologis nah, Kalau- secara arkeologis belum pi ya, kayaknya ada bukti untuk dia Primer. Iya, karena Karena yang kubur kayaknya. selama ini kan dia dalam satu wadah itu banyak tengkorak. Oh, Jarang ada dapat satu utuh begitu. Jarang. Bisa ditumpuk Bisa apa segala macam. bisa jadi. Tapi ini Chan, Ya. bentuk Yumunya Tenten suku Pamon itu bagaimana? Maksudnya seperti Toraja yang ada ukiran, Kalau Pasang kepala apa? Kepala Iya, kerbau. kerbau. kalau di sana sebenarnya tidak membentuk satu bentuk yang kayak fauna begitu, tidak. Ada mungkin bentuk yang berbeda, cuman tidak jelas itu bentuk apa. Abstrak yang misalnya bulat atau kotak, misalnya. Ada yang kayak berukir, tapi itu pun paling 1-2 aja. Berarti secara teknologi sederhana sekali. Ya, Iya, sederhana sekali. Kalau saya begitu tuh misalnya tuh, saya kalau ditarik ini ke, misalnya kalau kajian-kajian artefak itu, Ya, kalau di artefak batu kita main di artefak batu kan biasa anggapannya itu kalau yang semakin sederhana itu semakin tua bisa jadi, nah, Iya. bisa jadi. Tapi itu masih opini, tidak tahu Ada- kalau. ya. Suatu ada pun apa lagi? Datingnya dari situ Kalau dating kayaknya kalau di sana tidak ada. nggak ada. Bulu di dating itu. Belum di dating. Itu Karena juga yang salah satu persoalan. patokan yang saya lihat itu yang di Toraja, yang penelitiannya Pak Akin. Itu dipatokan ke dating. Di keluar datangnya kemarin itu pagi. Ada datanya. Yang itu yang metode Dari sekian sampai sekian. sampelnya itu yang Oh. Ada. itu.
kurang lebih begitu. Yang apa Erong sampai di Erong. Tapi ini Chan apa lagi? Kajian Pamunamu ini toh. Yap. Misalnya kan suku Pamuan itu Yap. mungkin di wilayah Sulawesi Tengah ada mayoritas. Toh. Maksud dari maksudnya kita kan masih awam sekali nih suku Pamuan. Iya betul. Kalau menurut saya mungkin masih awam. Iya, wajar. Iya, maksudnya yang apa bentuk kebudayaan yang ciri khasnya Pamuan? Mungkin kalau yang dilihat secara langsung ada tarian. Itu tarian ini Ya. apa lagi? Kalau banyak bahasa sebenarnya. Ada moende artinya mengayon, berayon, tangannya berayon, moende. Oh. Tapi ada orang juga bilang dero. Oh, itu sebenarnya dero dan ini sama tapi beda istilah, beda penamaan jadi. Ada orang pernah teliti itu tarian dero. Itu tarian dero katanya bahasa Jepang yang diserap katanya. Oh iya. Iya, bahasa Jepang yang diserap. Berarti awal baru-baru itu. Dulu namanya moende. Cuman mengalami perubahan nama ya, ini. perubahan nama. Ada pernah saya lupa anak sastra mungkin. Gitu. Tapi yang saya ini saya tidak tahu, kan saya ikut penelitian itu hari itu Iya, sama betul Ocha sekali. juga. Betul sekali. Yang semua terkesan itu sama orang Sulawesi Tengah tuh ini Iya. cuy. Yang waktu kita mau pindah itu dari ini, Oke. dari rumah itu Pak Kapten kah? Oke. Polisi. Iya. Baru kan langsung kita pamitan tuh, pamitan. Langsung apa? Tantemu itu bilang ke kau bilangin dasar orang selatan. Aku masih ingat tuh. Iya, langsung kau bilang sama saya. Di toko kau langsung kau bilang sama saya. Iya, karena kalau katanya kalau di Sulawesi Tengah tuh tidak boleh berpamitan cuy. Karena kalau berpamitan tuh itu doanya berarti kau tidak ketemu lagi. Kita tidak ketemu lagi. Ya, betul. Dibilang dasar selatan, Mbak. Karena kan kita dari selatan. Cuma kalau kita berpamitan. Soalnya keluarga, saya nggak tahu kalau keluarga yang lain. Nah, kalau keluarga aku begitu. Jadi kalau misalnya saya berangkat ya kan ke Makassar, dilarang kayak itu salaman. Nggak boleh ke salaman. Berarti ini kayak hanya mau pergi nongkrong. Iya, pergi nongkrong. Jadi Salaman itu ketika ketemu kembali. Ceritanya kalau saya ke sana. Oh, itu baru salaman. Tapi kalau berpisah tidak. seperti aku hanya pergi untuk sementara. Yo, betul sekali. aslinya itu. Datang pi baru itu. Itu nanti tinggal dasar selatan, Pak. Ya. Wih, unik tuh juga ini. Selatan itu. Maksudnya intinya maknanya, Pak, maknanya Iya. Kalau selatan itu kalau orang-orang Sulawesi Tengah bilang Iya. orang selatan itu artinya di sebelah selatannya Danau Poso sebenarnya. Berarti cocok itu kan? Iya, selatan. Kami ini Ya, kita ini. Oh, kalau dibilang selatan berarti selatannya Danau Poso nih. Kalau orang sana bilang sekitar Tentena itu ya. Gitu. Ini yang kemarin Tapi kembali lagi ke situ yang Yumu ini Yumu. Yumu, oke, Yumu. Ada bekal kubur tidak yang dimakamkan beserta anunya situ? Kalau di penelitian tidak ada. Oh, tidak ditemukan. Tidak ada. Jadi Tengkorato Tengkorato. Sebenarnya ya cukup membosankan sebenarnya, tidak terlalu banyak tapi itulah kebudayaan ya kan. Ya, cocok juga. Iya, kebudayaan. penulis pertamanya tentang ini. Iya, perkenalkan pertama yuk. Perkenalkan ini gua situs Gua ini. Sebelumnya ada tulisan BPCB cuma tidak terlalu. Minuman nih. Oke, siap 86. Sikat. Oh, BPCB Gorontalo. BPCB ada tulisannya. Luar biasa gitu. Sebuah. Ini kita, Wadin. Luar biasa. Ada Tadi jamu ini oleh endorse, Pak. Tidak terlalu banyak nih. Kenapa kita? Apa? Oh, siap. Oh, jadi yang menulis pertama ini Ada. BPCB. Deskripsi begitu kan? Begitulah kira-kira. Tapi selama kau kuliah di arkeologi nih, Pak. Oke. Sampai mau tuh Yumo ini. Dia terlepas apa kau jadimu nanti setelah kau keluar tuh. Siap. Maksudnya bahagia juga itu. Maksudnya bahagia kenapa nih? Senang kau riset begitu. Senang sekali. Karena sebenarnya begini. Kenapa saya pilih arkeologi dulu? Saya sebenarnya suka bukan arkeologinya, tapi paleontologi. Sebenarnya. Oh, salah jurusan ini. Saya tidak tahu ya kan. Sudah kau masuk kau tuh ternyata Ya. arkeologi sama paleontologi ini. Intinya ilmu-ilmu purba lah gitu. Jangan-jangan saya tersesat anjing. Tapi ya mungkin pertamanya ya agak kaget, tapi berjalan bilang oke kayaknya. Oh. Cuman kalau selama di arkeologi selalu yang menjadi keresahan itu dikotomi Itu antara orang yang pergi lapangan dengan orang yang mikir begitu.
Apa maksudnya? Oh, berarti mungkin ada yang konseptor, ada yang Iya. teknis gitu. Jadi soalnya bukan apa ya, badan kan begini. Iya. Orang berpikir saya tidak jago lapangan. Oh. Toh saya oh oke. Cuman bagaimana dik? Itu mungkin yang jadi itu. Kenapa harus diketombe itu? Padahal arkeologi itu harus tahu dua-duanya. Harusnya konsep. Ya harus konsep bisa buat konsep konsep juga di lapangan juga oke. Biasanya karena konsep nanti itu yang awal mulain itu terbentuk apa kayak pertanyaan-pertanyaan penelitian. Iya gitu. Ya memang menentukan isu kan itu di ranah situ gitu. Iya, ranah situ Iya. sama lapangan. Pasti di ranah-ranah itu. Tapi kalau bilang asik ya. Berapa tahun ya? 5 tahun ya? 5 tahun. Itu gara-gara itu kurikulum tiba-tiba berubah. Pas semester berapa itu? Tiba-tiba mata kuliah pilihan harus jadi wajib. Oh iya. Tuh. Kita harus ambil arkeologi bawah air kan? Tah? Iya, Kan seharusnya pilihan itu. tambah satu Iya. semester lagi. Tambah lagi pak. Tapi ini cuy, apa waktu kau kuliah itu tuh awalnya memang misalnya kalau paleontologi itu Ya. kok awal. Oh, jadi waktu kau masuk itu memang yang cita-cita risetmu itu apa sih yang kamu riset? Kalau memang kau masuk arkeologi itu karena paleontologi. Sebenarnya kalau ilmu purba sebenarnya, saya tidak tahu kalau paleontologi itu tentang hewannya saja. Saya Ya, pikirannya ya. pada saat itu, oh ini juga. Ini juga itu apa? Maksudnya apa budaya juga. Oh. Pikirku begitu. Karena nonton apa dulu namanya? Nah, Jones, Pak. Ya Indiana Jones. Saya pikir itu paleontologi dulu. Saya tidak tahu kalau itu arkeologi. Oh. Gitu. Tapi misalnya memang jadi itu yang kayak tulisan-tulisan tentang megalitik, kebudayaan itu memang kau sudah persiapkan jauh-jauh hari, tidak ada memang kan biasa kayak kita tuh semua Islam nanti pas belajar tentang kolonial semua ke kolonial nanti belajar lagi dengan prasejarah semua ke prasejarah lagi. Kalau kebudayaan itu mempelajari kebudayaan itu mungkin salah satu hobi sih. Dulu salah satu hobi. Makanya cari kak jurusan untuk kuliah yang dekat-dekat hubungannya dengan itu. Mungkin kalau dulu saya dengar antropologi mungkin saya pilih itu. Mungkin ya. Oh. Tapi kau memfokus nih kebudayaannya dia. Kan saya dulu bimbel sama Arham, toh? Yo di ini Instit. Kan. Tidak ada paleontologi ya kan? Tanya sama kakak-kakak toh. Apa ini? Nah, jurusan-jurusan. Jadi saya pilih. Oh ini kayaknya keren ya kan namanya. Arkeologi. Sikatnya. Tapi sebenarnya tuh kalau paleontologi itu di geologi, Pak. Kata geologi. Salah jurusan juga ternyata ini. Sesat juga. Tersesat juga. Tapi oke lah. Pas menikmati itu selepas metode lah. Semester 3, semester 4 mungkin ya. Oh iya. Biasa berarti. Mulai asik nih. Jadi gitu. Tapi ini Chan. Misalnya kan sekarang itu tuh, sekarang kan kau sudah tidak bergelut dari arkeologi. Iya, sayang sekali ya. Ini tuh mencong sekali ini barang. Tapi kiri itu kalau ke depan sabtu kau ambil S2 kau kembali lagi ini. Belok kiri baru kanan lagi ya. Iya, siapa? Kalau mau kok. Kan toh masih di fase ini. Oke. Adakah memang kayak pengetahuan arkeologi yang masih kau pakai sampai sekarang? Yang sekarang kan kau jadi musisi ini seniman. Iya. Tuh. Sebenarnya kalau pengetahuan arkeologi mungkin Di mana kok? Iya, di mana kok? Iya, spesifik metode. Saya terapkan kalau saya bikin film. Contoh kan film juga kan ke lapangan. Banyak situasi yang memungkinkan kita untuk merubah skrip naskah film. Iya. Misalnya cuaca apa segala macam. Ini harus posisinya di sini. Kenapa harus pakai alat-alat ini? Sama jika lo pergi lapangan arkeologi kan. Iya, metode ya. Kita pilih kotak ekskavasi sebelah mana. Pas dipikir semua itu. Tiba-tiba kalau hujan bagaimana? Ada opsi-opsi. Berarti sistematis dari arkeologi yang kau pakai ini. Kerangka itulah. Itu bergunanya berarti. Ada lumayan lah. Lumayan. Terus beruntung juga belajar di arkeologi karena ternyata tidak jauh-jauh pergaulan dengan orang yang suka dengan budaya juga. Jadi saya ketemu teman-teman yang suka budaya, tapi bukan di arkeologi. Ketika saya ngobrol dengan dia nyambung Ji. Iya. Malah kok lebih satu langkah dari mereka dia. Bahkan ada yang S3. Dosen juga ada. Teman ngobrol. Iya. Iya.
kadang juga dia minta pendapat. Karena dia ada teman dia S3 jurusan sastra Inggris kalau nggak salah. Dia itu mau bikin penelitian lagi di mana, di Turki kalau nggak salah ya. Siapa? Oh, ada orang UNM tapi kuliah di sini. Oh, dia ambil S3 di sini. S3 di sini. Linguistik berarti. Sastra dia bilang, sastranya. sastra. Oh, Dia mau ya bahas kebudayaan perempuan di Turki tapi berdasarkan tinggalan itu. Tinggal arkeologis. Jadinya Ngeri kan? Ngeri, Pak. jadi kok jadi teman-teman diskusi. Iya, teman diskusi ya. Iya. Saya enggak tahu mungkin apa yang saya sampaikan cocok dengan yang sebenarnya terjadi atau Tapi kalau sampai sekarang ini kan sudah melenceng ke musik musiman seniman tuh. Kok masih ikuti juga itu kayak berita-berita arkeologi terkini. Iya, hasil terbaru. kalau riset terbaru kayaknya tidak terlalu ikuti. Tapi yang terakhir pernah kau dengar apa? Yang terakhir saya dengar, oh ini ada kegiatan, bukan riset sebenarnya, cuman kayak permasalahan begitu antara situs dengan pengembang begitu apa istilahnya. Oh, yang di banyak Pak, yang di mana Bone yang apa tuh? Yang Apa itu? Paningnya ya itu terakhir Maros, yang sampai sekarang Maros. berlanjut. Maros itu kan? Iya di Maros, yang mau waterpark. Betul ya itu. Betul, mungkin. Yang dekat-dekat ini lah, yang dekat-dekat ini. Oh itu terakhir kok kayak kabar itu tuh. Iya, kabar itu yang dengar. Kalau di luar negeri apa yang terbaru? Saya ikuti juga di Instagram postingan-postingan itu arkeologi. Saya kalau di luar negeri kan enggak ada. Kalau Indonesia keseluruhan juga Tidak gitu. kurang aneh juga. Tapi tadi sebelum kita ketemu di tadi Tamalate, ada kuliah di Kompas. Ini tuh mulai tanggapanmu sama Meti nah. Oke, siap. Menarik juga ini. Apa tuh? Dia tuh ini apa lagi? Yang Universitas Tübingen Jerman, yang analisis DNA-nya BC. Oh iya. Tuh. Kau dia bikin riset tuh di ini cuy. Sungai Tigris di Irak. Iya. Kan sekarang kan global warming. Tuh. Global warming. Pokoknya isu lingkungan sampai air nyusut tuh Sungai Tigris kan salah satu yang surut. Iya. Pas surut tuh. Itu yang naik. Kau tahu langsung tahu bagaimana idenya sampai buka kotak di situ. Oh, oke Pak. Udah dapat kota, Pak. Dapat kota tadi. Terlepas ini terkait isu lingkungan nah. Mungkin di situ juga ada sisi, mau dibilang sisi positif cuma kurang ajar ya, ada mungkin sisi baik lah. Jadi begitu surut itu tuh kelihatan gitu. Selalu ada hikmah di balik bencana. Iya cowok itu langsung bilang. Nah, terus kota 3.400 tahun yang lalu. Berarti kalau saya Iya. Kalau saya berarti apa? Sungai Tigris mungkin mengalami ini. Iya Pak, pelebaran ini. Iya bisa juga. Ya, bisa jadi itu. Bisa jadi juga itu. Pelebaran ini. Iya, pelebaran. Iya, karena kan yang sebelum mencair kan masih banyak air di atas. Ah, iya. Tuh. Jadi mereka mencair, debit air meningkat, garis sungai melebar. Ya, bisa jadi itu. Bisa jadi. Jadi Di begitu. pemukiman dulu. Ada kan begitu. Atau sama kasusnya kayak Sopeng ya, yang kayak Sungai Purba itu kan Iya. Ya sudah dulu di sini Iya. aja. Jadi maksudnya berubah berubah alur. Iya. Jadi udah gali cepat-cepat pas sebelum nanti ini lagi tuh. Anu lagi ya. Itu seperti jika mungkin studi kasusnya seperti ini, risetnya Arkenas di ini Matano. Risetnya Arkenas di Matano kan itu dia menggali di pinggir sungai, pinggir danau. Ternyata ada indikasi pemukiman di sekitaran situ. Jadi Pinggir danau itu. Maka kalau saya itu nyanyi sampai di mana bisa kembangkan isunya tuh. Kalau secara studi mungkin sama aja. Oh iya. Sama aja bikin di Arkenas di Matano sama mereka yang iya, mungkin ya. Di sungai itu. Cuma ya siapa yang lebih canggih metodenya. Lebih canggih isu menjawab sampai kemana? Iya. Keren. Tapi kalau yang manusia di Yuma ini tidak, maksudnya ada kajian DNA sehingga ada kesamaan dengan DNA di Tator. Belum ada.
pokoknya secara apa yang perhitungan kajian perhitungan pasti. Tidak ada. Tapi ini Chan, itu yang masih ketahuan tidak silsilahnya yang di situ di dalam Yumu itu? Maksudnya silsilah rumah tertulis begitu? Iya, maksudnya misalnya kalau orang tua sekitaran situ mungkin toh masih punya Tahu ingatan itu. tentang Tidak. itu yang dikubur itu keluar Tidak. ini. Justru begini, kalau gimana? Karena seperti ada gap budaya. Oh. Jadi pemakaman itu Sama orang yang sekarang. sampai orang sekarang kan begini, kalau yang saya dengarin dari orang di sana pas wawancara, nah, ketika Kruit datang, ini orang kan di gunung semua tinggal, jarang ada yang di danau nih, pinggir danau. Ketika Kruit datang, mereka yang tarik itu, orang Belanda ini yang tarik untuk ke pesisir. Oh, menghuni. Ya, ke bawah. Mungkin dulu orang menguburkan Orang meninggal di gua, mungkin ketika dia di gunung gitu. Oh, jadi posisi ini saya di Iya. gunung itu. Jadi mereka tidak tinggal di danau karena pikirannya itu, karena ada orang meninggal Oh, di atas ya, bisa kepalanya juga gitu ceritanya. ya. Tanah-tanah keramat toh. Ya, tanda-tanda keramat. Jadi ketika ini Kurit bersaudara datang, dia itu. Oh, Dia hanya ajak untuk pengetahuan tentang itu putus ya pengetahuan tentang itu putus. Karena itu Tempela itu salah satu kota pertama di sana, di sekitaran Danau Poso. Oh, Tempela itu awal peradaban di dalam di situ. Ya, yang bangun peradaban dekat pesisir. Di dekat danau. Sebelumnya itu di gunung-gunung. Itu yang saya dengar pas cerita wawancara di sana. Oh, si Krit ini siapa? Penyebar Dia agama. penginjil. Kita datang. Bahkan itu penamaan Yumu saja itu, saya kurang tahu kenapa ya. Karena di kampungku itu meskipun satu suku gitu. Tapi kalau di kampungku bukan Yumu namanya. Kampungmu yang di mana? Di Lu Timur. Di Lu Timur. Bilang. Dia penamanya itu Bangka. Bangka itu mirip-mirip sama bahasa Filipina. Artinya perahu. Oh, iya Mirip-mirip juga dengan artinya di Toraja. Iya kah? Yoi. Kan kayak ada gap antara Yumu dengan tiba-tiba jadi Bangka. Tiba tidak ada kesamaan kali Nah, kan biasa kan ada kesamaan bunyi toh. Iya, ya, linguistik. Jadi ini kan beda, juga beda. Leksikal, maknanya juga beda. Kayak ada gap gitu. Belum ada orang saya lihat menulis tentang kenapa dari Yumu ke Bangka. Oh, perubahannya ini. Perubahannya itu. Oh, ini tuh apa lagi situsnya Arham ya di Domo. Ya. Kan ada banyak juga kita dapat Iya, situ. banyak juga di situ. Ada kubur. Ada kubur. Sama di Filipina juga itu Bangka namanya. Kalau peti mati tuh. Kayak orang-orang begitu. Karena begitu. Cuma arti anunya perahu. Sama kayak di tempat. Tapi tidak berbentuk perahu. Tidak berbentuk perahu. Oh, berarti ada pengertian lainnya tentang Yep. perahu yang dimaksud sebagai pengantar. Kurang lebih begitu, Pak. Mereka butuh perahu untuk berlayar dan sampai ke alam puya. Mungkin kurang lebih begitu, Pak. Alam puya anjing. Ya mungkin. Ini bicara tentang ke sekarang ini, Oke, siap. Tuh, musisi ini. Tuh, kita mau ke lagi ini ya. Salah satu personal band ini lah. Ngeri sekali. Oke. Dan Maksudnya iya Papan Nasu Makassar. Iya. Karena waktu Aki saya itu teman Aki tuh. Iya. Itu kaget dulu Senjana ada itu ngeri juga nih Chandra terkenal nih. Waktu Aki kemarin itu Dek, ya. yang bahkan ada satu iya Dek yang kreatif itu yang Dekeng. yang rela menukar produknya hanya untuk foto bareng. foto Pak. bareng Pak. Nah, Tuh, kayak ini juga kan ada beberapa lagu yang ini tuh ya. ku dengar ini untuk Senjana ada nah. Oke, siap. Kan kalau yang anggap keren itu waktu di Aki yang tampil kan kayaknya lagu apa desa. Desa ya, desa. Desa. Tuh, baru itu kan kau yang tulis. Tuh, teku. Saya dengar juga lagumu yang baru itu ya, apa Horizon. Horizon. Pas kita dengar tuh, maknanya itu sama nih. Ya, sama.
tentang rumah. Kenangan ya. Kita mungkin karena mungkin ku perantau ya. Ya mungkin atau ya. bagaimana? Ya kurang lebih begitu Pak. Ada 6 laguku, isinya maknanya begitu. Tentang rumah. Kenapa? Kenapa? Mungkin karena rindu. Suasananya. Suasananya rindu, suasananya ya kan. Iya. Kalau ada satu laguku judulnya Tanah Rantau. Dia itu ya bercerita tentang perantau. Iya. Jadi di situ di liriknya deskripsikan ketika kita di himpunan sendirian termenung. Tiga kampung Pak. Ya, ada. Itu yang pas yang tapi yang Horizon yang kau dengar kan album baru. Album ya. Jojo kalau apa? Kalau menurutku mungkin telinga ini ku yang Horizon itu memang apa lagi perkara ini gitu memang perkara jauhku dari ibu kota nah. Ya. Kalau menurutku karena secara nilai jual ini Pak. Iya secara nilai jual. Ya. Karena kalau dengar tuh easy listening sekali. Kalau kubandingkan dengan yang desa, Horizon itu masih lebih keren. Horizon lebih keren dia punya gitu ya, dia punya ini sih itu. Yang ref pertama tuh apa nih? Yang bawa bintang apa? Biarkan bintang menonton. Iya, biarkan bintang menontonku pulang, Pak. Itu dalamnya. Sebenarnya itu pengerjaan lagu itu setahun ada. Oh, pantas nih. Setahun. Saya tercetus ide lagu itu apa biarkan bintang menonton pulang. Itu gara-gara saya nonton Thor sebenarnya. Thor. Ragnarok. Thor 3 kan? Iya. Pas ketika Odin mau meninggal, dia tunjuk Horizon. Bilang nanti kita akan ke sana. Oh, gitu. Rumah itu Horizon ini. Jadi ceritanya di kebudayaan apa? Orang utara sana, Norway apa Skandinavia. Iya. Jadi Horizon itu semacam apa kayak Valhalla begitu ya. Arahnya Valhalla. Tempat yang dituju ya. Tempat yang dituju ketika kau meninggal mati, kau ke sana. Surganya lah ya. Nah, sebenarnya maknanya itu lagu tentang kematian ada. Horizon iya. Tentang kematian. Sebenarnya. Mulai dari kau kecil, perjalanan kan merasakan getir kehidupan itu pas kau dewasa apa. Tapi ujungnya nanti selesai kau perjalananmu, kau akan pulang. Kembali ke sana. Gitu. Kira tuh. Ternyata bagus itu liriknya. Ya. Yang pas masuk apa lagi tuh? Ref. Ya. Kan awal apa lagi yang jembatannya kan lidahku tak mampu. Itu maksudnya lidahku tak mampu mengucap perpisahan. Bayangkan ketika kau sakaratul maut, nggak bisa mau bilang selamat tinggal. Nggak bisa mah ucapkan nih selamat tinggal. Pokoknya kau menangis saja, tunggu kau pulang. Iya. Itu maknanya itu lagu. Ya, tapi memang tuh tapi kalau ku dengar tuh lagu-lagu tuh apa? Kan kayak fairy tale begitu tuh. Iya. Lihat dari ku punya cover itu saja yang kura-kura baru itu kan fairy tale kayak itu kayak ini. Kayak kalau kita dengar apa lagi? Siapa lagi nih? Yang Viva La Vida nih. Coldplay punya ada yang dia punya video klip yang kayak begitu tiba-tiba masuk kota tuh hewan-hewan besar. Oh ini apa upside down? Iya kayak gitu. Iya. Kayak gitu pas gue fairy tale sekali dia punya cover tuh. Kayak begitu baru kayak nuansa inimu itu kayak masih terbawa kan waktu dari kampus dulu kan. Aku suka itu lagu-lagunya ini. Siapa lagi? Old City tuh. Ya Old City. Masih ada begitu ya. Iya. Masih ada. Warna-warna. Old City-nya masih ada sampai. Iya. Sampai ini. Lebih keren tapi yang Horizon. Thank you. Jago juga buat lagu aja. Terus dia betul. Kalau itu ini perkara di Sulawesi, kalau di ibu kota ini muncul ai. OTW Pak ai. Apa kan ini OTW ibu kota Pak. Ibu kota lama. Iya. Ibu kota baru pindah lagi bos. Dah. Ayo lagu tentang representasi kebudayaan. Pernah aku coba. Kalau representasi kebudayaan dia tentang budaya Pamona kah, budaya Sulawesi kah. Itu sebenarnya ada satu laguku namanya Tempat Untuk Kembali. Iya, kayaknya pernah gue. Setelah ref itu. Kayaknya bukan di Diandra kayaknya itu nih. Senyanada. Judulnya Tempat Untuk Kembali. Dengar kok. Jadi setelah ref pertama itu ada bahasa Pamona saya kasih masuk. Iya kah? Ada. Kalau kena baik-baik.
Siapa yang lafazkan kau? Saya. Yang maknanya apa? Intinya apa lagi istilah bahasa Indonesia nya? Tunggu saya pulang ibu. Itu mungkin kata yang paling tepat ya. Itu tunggu saya pulang ibu. Jadi itu tempat untuk kembali itu referensinya itu kata-katanya Naruto. Kartun ini. Kartun pak. Ada episode fillernya itu dia bilang Naruto sama musuhnya atau bilang kau pulang saja karena tempat untuk pulang itu adalah tempat untuk kembali. Artinya sejauh manapun kau pergi pasti kau kembali. Pulang ini, tapi kembali yang dimaksud ini kepada keluarganya bukan rumah. Keluarganya. Jadi istilahnya ini musuhnya ada anaknya begitu. Oh, saya kira sih musuh bilang ke Naruto ini. Bukan. Dia bilang daripada kau berkelahi sama saya, mending kau pulang ke rumahmu ketemu anakmu. Kau hidup baik-baik. Oh. Yang kan, scene ini tuh yang scene Naruto jadi Hokage nih. Bukan. Oh, bukan kah? Ada juga saya ingat itu. Scene Naruto dari Hokage, tapi ada anaknya ini yang lawannya. Iya, penjaga perbatasan ceritanya yang disewa untuk kayak mencederai ini tuh musuh Naruto. Nah, akhirnya ketahuan sama Naruto bilang ya, enggak usah kau lawan saya karena kau punya anak di rumah. Ya, iya. Ada orang yang tunggu kok. Kalau saya pasti saya bunuh kau ini. Iya, betul. Ngeri sekali. Pokoknya episode dia bertarung sama itu ya, yang bisa bikin kristal itu. Kristal ungu. Ada. Intinya begitu, Cak. Masih kita ikuti sekarang ini One Piece, Pak. Saya juga, Pak. Komik, Pak. Komik. Forever and always. Gitu Horizon anjing. Ya, gitu buat lagu. Project terbaru, Chan? Project terbaru kalau lagu ada, tapi bukan di Senyanada mungkin. Ada beberapa orang yang saya bikinkan lagu. Oh. Senyanada. Ya kalau dari keliling begini, kan kalau Horizon satu tahun ku masa pengerjaan. Itu sudah dengan mixing mastering itu. Iya. Jadi itu. Dan penulisan lirik itu biasa ku berapa lama? Tergantung sebenarnya. Kadang kita bikin lirik sekian, tiba-tiba di tengah sebelum rekaman tiba-tiba ada yang berubah. Bilang kayaknya bagus kayaknya kata-kata ini deh. Kasih masuk nih. Oh. Nanti kasih dengar ke anggota band yang lain kalau bilang oke. Paling cepat berapa? Satu hari bisa? Bisa satu hari. Lirik itu? Lirik bisa. Kalau pas lagi horny-horninya itu satu hari. Ngeri sekali. Coba tapi gue tuh ada perubahan memang. Perubahan dari memang misalnya karena apa referensi cinta tuh sama referensi keluarga beda. Kalau yang sekarang memang referensi keluarga nih. Dan kok iri kita memang karena jatuh cinta sama keluarga bukan jatuh cinta karena seseorang. Kalau seseorang susah, Cak. Susah sebenarnya. Iya karena saya tahu kalau pada kalau cinta itu pasti kok ada tagar itu apa? Jatuh dari ruang kamar. Kalimat yang jatuh dari langit kamar. Saya di UKTM dulu itu, Pak. Saya menemukan kata itu. Itu kan sebenarnya nama Instagramku itu. Tapi saya kasih baca Inggris tuh. Ala itu berarti yang paling ngerti nih. Ya, yes. Asyuh. Bagaimana? Oke nih. Ya, ngeri kan. Berapa menit? Cukup nih. Jadi gelap. Iya sudah. Ini karena sudah gelap kayaknya memang kita bisa akhiri segmen ini tuh tapi aman. Selebihnya masih tetap lanjut, Pak. Siapa? Iya ini sampai ketemu di ibu kota baru kayak ibu kota lama kan. Minggu depan hari Senin. Ada. Pantas dia mau ini sempat-sempat kan. Iya, sempat terakhir tuh untuk sebelum hijrah. Iya. Oh iya ini sebelum tutup tuh ada ini nih, apalagi ada sedikit persembahan dari Scripset ini. Wes luar biasa. Ngeri, Pak. Ini produk endorse yang orangnya luar tidak biasa. mau dibuatkan produk. Iya, heran juga. Nah, Scripset tuh. Wes. Ngeri. Bagus bahannya, Pak. Iya. Bahannya. Apa? Bagus dan gratis. Iya, disponsori sama Arham. Wes. Arham Umar. Apa nama? Rex Narap. Dia tahu dia juga belum mau bikin IG-nya lagi jadi nanti saja. Belum mau launching nama produknya katanya. Dia udah fokus hanya baju. Mantap. Baju kombinasi. Baju kombinasi itu. Keren. Thank you. Yo. Ini Chan, bisa kok sepatu dapat kata untuk apa lagi? Adik-adik yang masih struggle gini nih. Di jurusan. Iya, jurusan masing-masing tuh yang masih kerja skripsi.
yang skripsi So, yang menciptakan karya lah, karya ilmiah itu. ya. Itu kalau kita mau nulis, ya kan, kita harus suka dulu. Ya. Hah? Kalau suka itu permasalahan teknis itu gampang gitu, kayak titik koma apa segala macam. SPOK. Ya saya sarankan lebih cepat menyukai itu lebih bagus. Misalnya semester 3 mau kok selesai metode itu, nah, mulai mau kok berpikir harus ambil kajian ini deh. Jadi harus suka dulu. Jadi kalau suka permasalahan gampang gitu kalau menurut. Persoalan dengan teknis ya. Dari persoalan teknis. Kalau saya suka jalan yang tidak searah, saya dianggap searah, Pak. Asyik. Kayak begitu kalau penelitian arkeologi itu nah. Ini sedikit lagi ya. Penelitian arkeologi itu yang S1 nah untuk skripsi. Sebenarnya penelitian yang gampang ditebak. Kenapa bisa saya bilang begitu? Pertama kalau penelitian kuantitatif toh, dia tahu di hasilnya. Kau menghitung saja kuantitatif. Ya kan? Kalau kualitatif, apapun hasilnya kau harus benar. Iya. Apa maksud kata? Iya. Jadi kalau ketika hasil penelitiannya bukan tidak menjawab pertanyaan penelitian, tapi menjawab penelitian tapi tidak ya, itu dianggap gagal. Sebenarnya itu benar. Tapi itu benar. Jadi begitu juga. Ya seperti itulah. Untuk adik-adik yang menulis skripsi, hubungi kami. Tolong jangan. Ya Pak, terima kasih. Bye.